Edar. Di sini Ibu akan membimbing kamu belajar mengenai mata pelajaran IPS dan PPKN. Mata pelajaran IPS itu mengenai tentang ASEAN dan mata pelajaran PPKN mengenai tentang keberagaman ekonomi. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu untuk lebih semangat. Oke, ayo semuanya berdiri dulu. Tangan ke atas, tahu? Nggak tahu? Ya, ikuti aja ya. Atau ibu contohkan dulu terlebih dahulu. 1, 2, 3, ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan yang ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lung-gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terus nanti duduk yang rapi, ketua kelas mimpin doa. Bisa? Oke, ayo kita mulai ice breakingnya sama-sama. Gaya tangan di atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lung-gulung-gulung tangan digulung. Ular
sekitarku, dan di subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air itu materi PPKN. Terus materi pembelajaran kita hari ini yaitu menemukan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan dan keberagaman ekonomi. Yang kedua, mendiskusikan sikap-sikap yang menunjukkan cinta tanah air. Yang ketiga, mendiskusikan contoh-contoh keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar rumah. Oke, jadi di sini ada yang tahu apa itu ASEAN dan apa itu keberagaman ekonomi? Ya, apa keberagaman ekonomi dan ASEAN itu Suci? Ya, jadi ASEAN itu adalah forum kerjasama antar negara. Kemudian keberagaman ekonomi itu adalah bermacam-macam kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar untuk menyesuaikan taraf kehidupan. Jadi ini kita masuk ke tujuan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita harus sama-sama tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan diskusi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan diskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Yang keempat, melalui berdiskusi kelompok, siswa mampu menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Ini kita masuk ke materi. Apa yang kamu pahami tentang gambar ini? Ini gambar apa? Simbol. Simbol, ya benar. Simbol apa ini? ASEAN. Pernahkah kamu melihat gambar ini? Nah, di mana? YouTube. Selain di sini? YouTube. Ya, di YouTube juga, di Google ya kan. Terus yang ketiga, kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam gambar tersebut? Kerjasama. Terus ada keberagaman sosial, keberagaman budaya, keberagaman ekonomi. Keberagaman ini budaya ya kan? Jadi tentang ASEAN-nya. Nanti keberagaman ekonomi kita tonton video pembelajaran. Kemudian di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke? Jadi yang di sini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, yang ini kelompok ketiga, ini kelompok 4 dan di sana kelompok 5. Jadi masing-masing kelompok nanti akan Ibu bagikan LKPD. LKPD itu apa? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di sini LKPD ada 2, yaitu LKPD kelompok dan LKPD individu. Kalau yang LKPD kelompok itu dikerjakan secara berkelompok, kemudian perwakilan masing-masing kelompok nanti maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari LKPD yang telah dikerjakan. Kemudian nanti yang kedua ada LKPD individu. LKPD individu itu dikerjakan perorangan dan akan kita periksa secara bersama-sama ditukar dengan kawan sebangku. Oke? Selanjutnya di sini akan Ibu tampilkan mengenai video pembelajaran terkait keberagaman ekonomi kerjasama antar ASEAN. Oke? Silahkan kamu tonton, kamu amati video pembelajaran ini. Nanti ada pertanyaan yang akan Ibu tanya kepada kamu. Dicatat yang hal-hal pentingnya. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Misalnya, Singapura berkembang menjadi negara pelabuhan ramai, Brunei menjadi negara kaya menghasilkan minyak bumi yang melimpah, Malaysia menjadi negara maju karena mempunyai landasan ekonomi yang kuat. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. 1. Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang.
Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Selain itu, hasil tambang yaitu timah menjadi komoditas utama ekspor Malaysia. Dua, Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Usaha yang cukup besar bagi Singapura. Komoditas utama Singapura yaitu mesin dan peralatan, termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat dan kimia lainnya. 3. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Ladang minyak Seriah penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya, dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, produk-produk perminyakan, dan gas alam. 4. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Thailand juga menghasilkan. Oke, jadi tadi kan kita ada tentang ASEAN ya kan, peran kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Terus yang kedua kita ada tentang keberagaman ekonomi. Coba kalian amati barang-barang atau benda-benda di sekitar kalian itu berasal dari mana, kayak tas, sepatu, baju, dan lain sebagainya, ya kan? Jadi di sini ada negara yang memproduksi benda-benda yang kalian temukan. Yang pertama itu ada sepatu Nike. Sepatu Nike itu berasal dari negara Amerika Serikat. Kemudian ada yang kedua Adidas. Adidas itu berasal dari negara Jerman. Yang ketiga apa itu, Dafa? Puma berasal dari mana? Jerman. Dari Jerman. Suci yang keempat apa Suci? Heinz berasal dari Amerika Serikat. Putra yang kelima, sepatu itu dari mana? Dr. Martens. Dari mana dia? Inggris. Oke. Terus ada tas. Farhan. Yang pertama, Louis Vuitton. Dari negara mana? Dari Prancis. Kemudian yang ketiga, Dimas. Tas apa yang ketiga? Yang ketiga, Hermes dari Prancis. Kemudian ada baju. Baju yang pertama merek Zara yang ada di mall-mall itu ya kan. Merek Zara itu berasal dari Spanyol. Yang kedua ada H&M dari Swedia. Yang ketiga ada Uniqlo dari Jepang. Yang keempat ada Ralph Lauren dari Amerika Serikat dan lain sebagainya. 2020. Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi, dengan ditemukannya, apa yang ditemukannya? Televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Karena globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Kemudian ada lagi anti globalisasi. Coba berapa yang baca? Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Hal tersebut sangat terasa pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan dan tak seorang pun dapat mengisolasi diri atau mengelak dari hal tersebut. Kita harus mampu mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif.
baik agar tidak terjerat keluarga globalisasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memegang teguh nilai-nilai luhur dan Oke, jadi di sini Ibu jelasin lagi ya kan. Globalisasi itu adalah masa di mana area informasi semakin cepat, semakin maju, semakin modern. Sama dengan modernisasi. Kenapa? Karena zaman semakin berkembang. Terus di sini ada ini ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of South Asian Nation atau disebut juga dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara. Nah, kemudian jadi ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Coba Rizky, ASEAN dibentuk pada kapan? Diresmikan di mana ASEAN? Di Bangkok itu di mana? Thailand, ya. Kemudian pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Ini materi dicatat ya. Kalau perlu dicatat. Kalau merasa udah tahu, nggak usah. Tapi kalau ditanya harus bisa jawab. Ya. Kemudian masuk ke tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama ada, coba Kalista baca yang pertama. Ya, yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua ada memelihara perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga meningkatkan kerjasama yang aktif. Yang keempat saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian. Yang kelima ada bekerja sama lebih efektif dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Yang keenam baca suci. Ketujuh. Ya, ada bentuknya ASEAN. Salah satu di antara 7 ini yang kamu ketahui. Ya, boleh mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian ini masuk dia ke contoh bentuk kerjasama ASEAN yang telah tercapai di bidang ekonomi. Yang pertama ada berdirinya pabrik pupuk di Aceh ASEAN Fertilizer atau AAF. Yang kedua pabrik abu soda di Thailand. Yang ketiga ada pabrik urea di Malaysia. Yang keempat adalah industri tembaga di Filipina. Yang kelima produksi vaksin di Singapura. Pabrik urea di mana, Najib? Malaysia. Ya, di Malaysia. Dimas, produksi vaksin ada di negara mana? Singapura. Nah, kemudian kita masuk ke sikap-sikap yang menunjukkan cinta tanah air. Sikap yang menunjukkan cinta tanah air. Yang pertama, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita serta menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Ajril, baca nomor 4. Mencintai dan menggunakan apa? Ya, 4. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing. Dan yang kelima, beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, di sini kita masuk ke materi pembelajaran yang ketiga mengenai keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah suatu konsep yang mengacu pada variasi atau perbedaan dalam kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah, negara, atau bahkan di seluruh dunia. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek-aspek. Nah, masuk ke contoh-contoh keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar rumah. Apa saja yang kamu ketahui contoh keberagaman ekonominya? Apa
Naswa? Pedagang yang menjual sayuran, makanan, dan lain sebagainya. Ya, apa Naura? Keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar rumah kamu. Oke, sembako. Ya, bisa sembako. Dendra apa yang ketiga? Tukang jahit, bisa tukang jahit. Karena dia menghasilkan barang dan jasa. Rizky yang keempat. Dan yang menanam padi. Bisa petani yang menanam padi. Sakila yang kelima. Ya, nelayan mencari ikan di laut. Ini ibu bagikan LKPD yang kelompok. Ini kelompok 1. Ayo abang yang di belakang maju ke depan sini bang. Duduk sama kawannya. Kita buat kelompok. Kakak yang ini hadap ke belakang diskusi sama temannya. Ini kelompok 2. Ayo abang yang itu juga gabung ke sini. Kakak yang itu gabung ke sini. Oke? Ayo semua jadi satu meja. Diskusi hadap-hadapan. Ini yang kelompok 3. Sama ya. Diskusi. Ini kelompok 4. Diskusi juga ya bang. Ini yang kelompok 5. Kelompok udah ibu bagikan LKPD kelompoknya, lembar kerja beserta didik. Coba masing-masing kelompok kamu perhatikan LKPD yang ibu berikan. Di situ ada nama kelompok, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isi sesuai anggota kelompok kamu, buat namanya. Kemudian ada petunjuk. Lakukan kegiatan belajar di bawah ini secara berurutan. Kegiatan belajar yang pertama ada carilah informasi yang kamu ketahui mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya kerjasama antar negara ASEAN serta bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Kemudian tulis hasil pendapat kamu di LKPD yang udah ibu bagikan per kelompok. Oke? Di situ ada faktor pendorong. Coba kamu perhatikan yang ada kotak berwarna di bawah. Di situ ada faktor pendorong, kemudian ada faktor penghambat, dan di bawahnya ada contoh kerjasama bidang politik, contoh kerjasama bidang sosial budaya, contoh kerjasama bidang pendidikan, dan contoh kerjasama bidang ekonomi. Masing-masing kelompok berdiskusi kepada teman-teman kelompok untuk mendapatkan hasil LKPD yang ada soal di sini. Selamat mengerjakan. Rapatkan aja Bu. Kalian kan waktu. Kepada Muhammad Farel, Sulawesi Selatan. Muhammad Farel, Sulawesi Selatan, tidak terpaksa. Oke, sudah waktu diskusi sudah habis karena tadi diskusi hanya 5 menit. Jadi di sini perwakilan kelompok maju ke depan 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya.
bidang ekonomi. Jadi di sini yang kelompok 1, siapa perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi mengenai faktor pendorongnya. Ayo maju ke depan, Kak. Semuanya perhatikan ke depan. Lawan perwakilan dari kelompok 1 siapa namanya? Namanya siapa? Namanya Azira. Azira di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang faktor pendukungnya. Iya, atau faktor pendorong, sama itu. Faktor pendorong: 1. Kesamaan sumber daya alam. 2. Memiliki kebudayaan yang serupa. 3. Kondisi geografis. 4. Kesamaan sejarah. Ya, oke. Faktor pendorong dari kelompok 1 udah selesai. Tunggu di sini ya. Kemudian ayo yang perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Selamat seluruhnya kumpul. Hitungan Ya, ayo perhatikan ke depan. Selanjutnya ini dari perwakilan kelompok 2 namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Najwa Alifani. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan faktor pemangkuan ASEAN. 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan setiap negara. Oke, ya terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 ayo maju ke depan. Bacakan mengenai contoh kerjasama bidang politik. Apa hasil diskusi kelompok kamu? Perkenalkan, nama saya Galang Pancasila. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan saya membacakan contoh kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Untuk memanfaatkan kawasan bebas nuklir. 2. Definisi registered mapping atau ADMM. 3. Pengiriman duta dari konsulat. Ya, ada berapa tadi contohnya? 3. Kemudian dari kelompok 4, ayo maju ke depan baca mengenai contoh kerjasama bidang sosial budaya dari hasil diskusi kamu. Perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kerjasama di bidang sosial budaya. Contohnya: 1. Pertukaran pelajar. 2. Festival budaya. 3. Promosi pariwisata. 4. Kerjasama dalam bidang pendidikan. panggil pada api. Dan kemudian ayo perwakilan dari kelompok 5 maju ke depan. Abdullah Syafiq. Dari kelompok 5 akan membacakan mengenai contoh kerjasama di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi. Hasil diskusinya. Perkenalan diri, Kak. Perkenalkan, nama saya Joshua. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 5 tentang pertukaran budaya ASEAN, program pertukaran pelajar dan beasiswa untuk kekayaan. Abdullah Syafiq. Kelas 2. Bisa menyangka sepeda. Ini perwakilan dari kelompok 2. Ini kelompok ini. Coba urut sesuai kelompoknya. Nah, ini dari perwakilan kelompok 1 udah berdiskusi. Jadi ini ibu berikan reward. Nah, ini ada reward. Reward itu adalah berupa penghargaan atau apresiasi karena kamu udah berani maju ke depan mewakili teman-teman dari hasil diskusi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 5. Nah, nanti hasil rewardnya bagi ke kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, jadi di sini ada media pembelajaran namanya Pop Up Book. Pop Up Book di sini mengenai materi
atau pakaian adatnya baju sadaria, kemudian ada rumah adatnya mengenai kebaya, dan ada tariannya mengenai ondel-ondel. Terus ada Kalimantan Barat. Nama pakaiannya ada King Bibinge, rumah adatnya ada panjang, kemudian tariannya tari ajar temuai datai. Yang ketiga ada Kalimantan Utara. Kalimantan Utara pakaian adatnya namanya Ta'a sampai Sapak. Rumah adatnya namanya rumah adat Baloy. Kemudian ada tariannya tarian Blunde. Kemudian ada Riau. Riau ada pakaian adatnya Teluk Belanga. Kemudian rumah adatnya Selaso Jatuh Kembar dan tariannya tari tanda. Kemudian ada Sulawesi Selatan. Baju adatnya baju bodo. Kemudian rumah adatnya rumah tumpunan. Tariannya tari kipas pakarena. Dan yang terakhir ada Sulawesi Tenggara. Nama pakaian adatnya ada Babung Gawi. Rumah adatnya Buton dan tariannya tari Lulu. Ini adalah beberapa contoh dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada papan keberagaman budaya di Indonesia lagi mengenai rumah adat. Nah, di sini ada beberapa contoh rumah adat. Di sini ada tarian daerah. Kemudian di sini ada makanan khas daerah. Terus di sini ada mengenai baju adat. Terus di sini juga ada mengenai senjata tradisional dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir di sini ada mengenai alat musik tradisional. Di sini ada 10 contoh alat musik tradisional. Apa-apa aja yang kamu ketahui mengenai rumah adat? Rumah joglo. Rumah apa? Rumah joglo. Kemudian rumah apa? Terus rumah gadang, rumah panjang. Yang ada tentang tarian daerah, makanan, baju adat, senjata, dan alat musik tradisional dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada media pembelajaran mengenai ASEAN. ASEAN tadi sudah kita pelajari, kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Di sini ada negara Indonesia. Siapa kepala negara Indonesia sekarang? Prabowo Subianto. Ya, Prabowo Subianto. Mata uangnya ada rupiah, bahasa negaranya Indonesia. Kemudian negara kedua ada Malaysia. Nama kepala negaranya Anwar Ibrahim. Bahasa negaranya Melayu, mata uangnya ringgit Malaysia. Yang ketiga ada Brunei Darussalam. Kepala negaranya Sultan Hasan al Bolkiah. Bahasa negaranya Melayu, mata uangnya dolar Brunei. Kemudian yang keempat ada Timor Leste. Kepala negaranya Jose Ramos Horta. Bahasa negara Tetun dan Portugis, mata uang dolar Amerika Serikat. Ada Vietnam, kepala negara Tolam. Bahasa negara Vietnam, mata uang dong Vietnam. Kemudian ada Myanmar, kepala negaranya Htin Kiau. Bahasa negara Burma dan mata uangnya Kyat Myanmar. Ada tentang Filipina, negara Filipina, kepala negaranya Rodrigo Roa Duterte. Mata uangnya peso Filipina dan bahasa negaranya Filipino. Ada Singapura, Tharman Shanmugaratnam, mata uangnya dolar Singapura, bahasa negaranya Inggris. Ada Laos, kepala negaranya Thongloun, bahasa negara Laos, mata uang Kip Laos. Yang Kamboja, kepala negaranya Norodom Sihamoni, bahasa negara Khmer, mata uangnya Riel Kamboja. Dan yang terakhir ada Thailand. Thailand kepala negaranya Raja Maha Vajiralongkorn, bahasa negara Thai, mata uangnya Baht. Kemudian ada 5 tokoh pendiri ASEAN, yaitu ada Malik, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, dan Narcisco Ramos dan Talan Koman. Udah? Ada berapa tadi negara-negara di ASEAN? Terus ada berapa tadi contoh tentang keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kamu? 7. Apa aja tadi? Pedagang, terus nelayan,
mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Nggak punya apa, nggak punya beberapa kelas, cuma punya ini aja. Sudah? Perhatikan ke depan. Di sini ada LKPD individu, masing-masing orang tadi udah Ibu bagikan. Kamu perhatikan di sini ada petunjuk pengerjaan. Di atas ada nama, ada kelas. Isi nama kamu sendiri dan isi nama kelas kamu. Kemudian di sini ada LKPD berupa pilihan ganda dan isian. Pilihan ganda kamu pilih salah satu jawaban yang benar di antara 4 pilihan ini. Dan di sini ada isian, ada 5 soal isian dan 5 soal pilihan berganda. Silakan kamu kerjakan, kamu tulis jawabannya di lembar yang sudah Ibu bagikan. Selamat mengerjakan. Yang udah selesai tulis benar salahnya. Kemudian masing-masing per barisan satu orang mengkoordinir untuk mengumpulkan nomor jawabannya. Oke, segera. Saya kumpulkan, Kak. Kumpulkan, Kak. Dengan hasil pembelajaran kita, dan di sini Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran dari keseluruhan kita dari awal hingga akhir. Kesimpulan, Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama sosial budaya di ASEAN dengan mengedepankan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan persatuan. Sebagai negara dengan budaya yang kaya dan populasi terbesar di kawasan, Indonesia aktif mempromosikan program seperti pertukaran pelajar, kerjasama seni dan budaya, serta penguatan identitas bersama sebagai warga ASEAN. Selain itu, Indonesia turut mendorong isu-isu sosial seperti keselarasan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberdayaan generasi muda untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang harmonis. Oke, jadi coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, dapat dulu. Saya maju ke depan. Baca kesimpulan
pembelajaran kita hari ini? Keberagaman ekonomi merupakan kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Ya. Apa tadi? Keberagaman ekonomi, Naswa. Keberagaman ekonomi itu adalah kegiatan yang ada di lingkungan sekitar mengenai tentang taraf hidup manusia. Kemudian, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai ASEAN? Ya, depan. ASEAN adalah singkatan dari Association of South Asian Nations. Disebut juga sebagai negara yang merupakan singkatan dari Konferensi Bersama-sama Asia Negara. ASEAN dibentuk pada abad Di sini ada Ibu kasih reward. Ini berupa penghargaan karena kamu sudah mampu mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Terima kasih ya atas partisipasinya. Ya, duduk yang rapi, duduk kembali. Ayo perhatikan ke depan. Ice breaking kita untuk mengakhiri pembelajaran ini seperti dengar perhatikan ke depan. 1, 2, 3 ya. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Agapi agapi, guli 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 ram sam sam. Agapi agapi, guli 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 ram sam sam. Ayo sama-sama kita ulangi. 1, 2, 3 ya. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Agapi agapi, guli 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 ram sam sam. Agapi agapi, guli 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 ram sam sam. Ya, duduk kembali. Oke. Udah. Ayo, kemudian ketua kelas memimpin doa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi hari ini. Tetap semangat belajar. Harus bisa membahagiakan kedua orang tua. Nanti kalau cita-cita udah tercapai, orang tua pasti akan bahagia. Oke? Ayo, yang sebelah sana ada boleh pulang. Angkat bangkunya.